Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Best Practice dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Permatasari. Saya guru SDN Kramat 03 Jakarta Pusat. Kali ini saya akan mempresentasikan best practice yang telah saya lakukan di SD Kramat 03 pagi. Best practice saya berjudul kegiatan pembelajaran yang menarik menggunakan berbagai aplikasi terintegrasi pada PDF Virtual Class untuk menarik minat belajar siswa pada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh siswa SDN Kramat 03 pagi kelas 6. Seperti yang kita ketahui, pandemi kali ini merupakan wabah yang sangat besar dan sangat mempengaruhi kehidupan kita, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya politik, dan juga pendidikan. Aspek pendidikan merupakan aspek yang memiliki dampak yang sangat besar. Karena kita biasanya belajar di sekolah dengan adanya interaksi antara guru dengan siswa. Tapi, karena adanya pandemi, pendidikan di segala aspek harus dihentikan dan diganti dengan pendidikan secara daring. Hal inilah yang melatar belakangi saya dalam membuat best practice. Saya merangkum dalam 3 latar belakang. Yang pertama adalah kurang optimalnya guru dalam memanfaatkan media pembelajaran secara daring. Yang kedua, karena kurang tertatanya manajemen kelas secara daring yang dilakukan oleh guru. Yang ketiga, karena kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Ketiga inilah yang saya rasa paling besar pengaruhnya dalam segi pendidikan, terlebihnya di SDN Kramat 03. Dalam best practice ini, saya menerapkan 3 tahap prosedur pelaksanaan. Tahap yang pertama adalah tahap perencanaan, yaitu saya merencanakan pembuatan virtual class dan juga isi atau konten dari virtual class tersebut berdasarkan RPP darurat COVID-19 yang diberikan oleh pemerintah dan juga berdasarkan dari silabus yang ada. Tahap yang kedua adalah tahap pembuatan. Untuk tahap pembuatan, saya membuat virtual class dan juga konten yang ada di dalamnya atau kegiatan apa saja yang ada di dalam virtual class tersebut. Saya buat secara mandiri dan ada juga yang saya cari dari internet. Tahap pelaksanaan yang ketiga adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini saya menggunakan Google Meet untuk berinteraksi dengan siswa. Jadi ketika menggunakan Google Meet, saya mengajarkan siswa cara menggunakan virtual class tersebut. Dan saya membimbing siswa untuk mengerjakan kegiatan yang ada di virtual class. Lalu saya juga memberikan umpan balik. Jadi meminta siswa untuk mengisi kuesioner yang ada di Mentimeter. Jadi saya menggunakan Mentimeter untuk diisi oleh siswa. Untuk melihat bagaimana ketertarikan siswa terhadap pembelajaran menggunakan virtual class tersebut. Ini merupakan contoh virtual class yang saya miliki ketika BDR tanggal 30 Juli 2021. Di situ ada foto-foto atau ada gambar yang saya berikan. Di gambar tersebut ketika diklik oleh siswa akan melink ke media pembelajaran atau ke tugas-tugas yang sudah saya berikan. Jadi ada absen, ada TTS, ada kuis IPA, ada Google Form SBDP, ada media pembelajaran IPA, SBDP, ada game, dan lain sebagainya. Dan di situ terdapat juga foto presiden, wakil presiden, ada juga gambar Garuda dan juga bendera merah putih yang ketika diklik maka akan masuk ke dalam artikel yang sudah disiapkan. Dan ini merupakan contoh dari game pembelajaran yang saya buat. Game ini saya mengambil menggunakan aplikasi Quiz Wizard. Jadi siswa ketika mengklik gambar game itu akan masuk ke gamenya. Lalu siswa diminta untuk mengisi atau mengerjakan soal yang ada di game. Dan di bawahnya ada game board. Ketika diklik akan keluar seperti ini. Ya, jadi ini bentuk game board
saya bikin seperti bentuk semacam peta. Jadi di situ terlihat posisi siswa sudah sampai mana. Untuk hasil penggunaan virtual class ini saya rasakan sangat besar sekali ya manfaatnya. Yang terlebih untuk minat belajar siswa, karena siswa minat belajarnya jadi meningkat lebih besar. Bisa dilihat di tabel sebelah sini. Di tabel terlihat bagaimana siswa lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Ketika di tabel ada T dan GS, T itu berarti tidak menggunakan virtual class, dengan GS menggunakan virtual class. Ya, terlihat sekali ya perbedaannya dari segi kehadiran, dari segi ketepatan, dan juga dari segi kecepatan. Jadi memang benar-benar terlihat. Nah, hal tersebut berarti penggunaan PDF virtual class dapat meningkatkan minat belajar siswa yang berdampak pada meningkatnya hasil belajar siswa jika dibandingkan dengan hasil belajar sebelum dengan menggunakan Classroom atau WhatsApp saja. Walaupun demikian, media pembelajaran ini memiliki kendala dan harus ada solusi penyelesaian dari kendala tersebut. Kendala tersebut yang pertama menurut saya adalah kesulitan dalam membuat PDF virtual dan juga kegiatan pembelajaran yang ada di dalamnya. Karena kegiatan dan pembuatan virtualnya sendiri memakan waktu yang cukup lama dan juga memakan keahlian yang cukup besar. Dan saya pun masih terus belajar untuk menggunakan aplikasi yang ada. Solusinya apa? Solusi yang saya tawarkan adalah guru harus terus belajar untuk mengembangkan diri kita agar kita dapat terus memajukan diri kita agar terbiasa dalam menggunakan aplikasi tersebut. Lalu kendala yang kedua adalah kendala dari siswa. Ada beberapa siswa yang gawai atau HP-nya tidak dapat membuka aplikasi PDF tersebut. Dan bahkan ada siswa yang harus berbagi HP dengan orang tuanya yang sedang bekerja. Solusinya apa? Solusi yang pertama adalah siswa dapat melakukan pembelajaran secara daring bersama teman yang ada di sekitar rumahnya. Tetapi tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Lalu yang solusi kedua adalah siswa mengerjakan pekerjaan nanti ketika orang tua telah ada di rumah. Dan ini merupakan virtual class yang saya sudah lakukan. Saya memang baru melakukan beberapa pembelajaran menggunakan virtual class karena yang seperti saya sebutkan tadi kendalanya adalah lamanya dalam proses pembuatan ya. Tetapi memang benar-benar saya rasakan itu efeknya yang luar biasa karena anak-anak menjadi lebih semangat, ketika Zoom juga anak-anak jadi lebih bergairah, dan juga dalam menjawab soal pun anak-anak menjadi lebih bagus nilainya ya. Dan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam virtual class yang saya buat. Jadi ada tugas itu saya menggunakan live worksheet dan menggunakan live worksheet, Google Form dan juga menggunakan quizzes. Lalu ada game pembelajaran saya menggunakan Quiz Wizard, lalu Educandy, lalu menggunakan Word Wall. Lalu untuk media pembelajarannya sendiri saya mencari dari YouTube. Saya belum membuat media pembelajaran sendiri karena yang seperti saya sebutkan tadi keterbatasan waktu ya. Lalu ada lagi absensi menggunakan Google Form. Lalu ada literasi, jadi setiap hari saya selalu menyisipkan literasi, baik literasi dalam bentuk tulisan yang harus dibaca oleh siswa maupun literasi dalam bentuk YouTube, video YouTube yang ada di YouTube yang tinggal saya ambil. Demikian best practice dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.